speed. Sound production, take one. Roll sound. Rolling. Sound production, take two. Action! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gue Ronan Handoyo di Ronan Handoyo Files. Di Instagram sudah gue share. Bersih udah ya, habis bangun tidur. Ya, jadi di Instagram sudah gue share ketika gue sedang berada di salah satu bioskop, tepatnya di mallnya di dekat rumah gue. Jadi sekitar ya 2 menit buka pintu, jalan sebentar udah nyampe mall gitu kan. Dan di mall ini juga sebelum gue mau nonton film gitu ada suatu kejadian yang gue alami. Seperti apa kejadiannya? Jangan di skip. Gue akan mengulangi dulu. Area mall ini adalah persawahan, ada sedikit pemukiman warga, ada juga, jadi di tengah-tengah sawah itu dulu ada pohon ya, pohon besar banget. Di bawah pohon itu ada makam keluarga gitu, ada sekitar 5 atau 6. Di depan makam itu ya, jadi bersebelahan sama makam digunakan oleh anak-anak muda sini, anak-anak kampung sini untuk dijadikan sebagai lapangan bola setiap mau menjelang maghrib, menjelang sore. Lalu dibangunlah apa sih itu? Tikus. Lalu dibangunlah area perumahan dan juga termasuk mall ini. Itu sekitar beberapa tahun yang lalu ya, udah sekitar mungkin 5, 7 atau 8 tahunan yang lalu mungkin ya. Mall ini baru dibuka, happening banget, orang-orang sini pada melamar di mall ini. Sampailah kabar ke telinga gue, waktu itu gue baru lulus, belum apa ya, udah kerja tapi baru resign dari kerjaan gue yang lama. Dapat kabar ya, Nan, di mall itu tuh buka lagi, banyak lowongan kerja gitu di situ, lu coba daftar aja. Ya gue exciting dong, karena kan katanya yang ditamakan orang-orang sini dulu gitu, termasuk tetangga-tetangga gue, teman-teman gue banyak yang bekerja di situ, di mall ini. Oke, dengan berbagai harapan, berjuta harapan, oh semoga gue bisa kerja di mall ini gitu kan. Gue datang. Ini gue cerita sebelum gue mengalami kejadian gue di bioskop ya. Udah gue share nih ketika gue nonton film Jelangkung Sandekala, yang nonton cuma gue doang berdua sama teman gue. Gila nggak? Seolah-olah gue tuh seperti ngebooking satu teater. Terus wah, gue udah pakai, ya dulu kan pakainya putih hitam. Gue pakai putih hitam, gue datangin mall itu. Ini sih gue udah cerita di beberapa channel ya, termasuk channel yang banyak lah pengalaman ini, tapi gue cuma intermezzo doang nih untuk mengulang lagi. Gue udah pakai putih hitam, lewat, jadi memang terdekat untuk menuju mall itu adalah lewat parkiran motor, basement.
ketika mau masuk di basement atau parkiran motor, jadi di situ tuh ada area fitness ya. Tempat fitnessnya jendelanya langsung menghadap ke arah jalanan menuju, pokoknya arah jalanan ke tempat parkiran motor gitu, dan panjang kacanya. Jadi kalau yang gue lihat sih ya sekarang ini, di dalam tempat fitness yang kacanya ke arah luar itu tempat apa sih, kayak buat pull up sama back up gitu kali ya, punggung lah, gue nggak ngerti istilah itu gitu. Dulu mata gue masih bagus gitu ya, belum minus sama silindris gue belum separah ini. Semakin mata gue semakin rusak, gue makin jelas melihat mereka. Asli sekarang gue nggak bisa melihat jauh, dan agak kabur juga sedikit buram, dan gue nggak bisa bedain sekarang kalau udah mulai buram mana yang orang mana yang bukan gitu loh. Bawa map, bawa tas gitu kan, udah pakai putih hitam. Dulu gue masih umur gue belum 40-an lah ya, masih 30 sekian, mau melewati 30 sekian gitu, masih fresh. Dari kejauhan gue udah ngelihat kok dari balik jendela ada yang berdiri gitu, putih gitu kan. Gue kira itu orang atau orang yang lagi olahraga, lagi gym atau fitness. Semakin dekat putihnya kok aneh, dibungkus. Jadi gini nih, anggap badan gue ini adalah kaca depan pemandangan. Si yang dibungkus ini menghadap ke samping begini. Nah, posisi gue begini, ngeliatin dia ke depan. Jadi dia menghadap ke samping begitu. Semakin dekat itu kejadiannya siang-siang loh. Gue lupa antara pagi, antara jam 10, jam 11 atau jam 1-an, gue lupa gitu. Pokoknya sekitar karena memang di situ katanya kalau mau melamar jangan pagi, jangan jam 8, jangan 9, jangan jam 9, jangan, karena orang kantornya belum datang dan nggak dibuka jam segitu gitu. Lokernya nggak dibuka, lowongan kerjanya nggak dibuka jam segitu. Akhirnya gue datangin antara jam 10, 11 atau jam 12 gitu. Pokoknya siang lah. Semakin dekat makin jelas lah sosok putih itu. Nah, kalian tahu lah pasti yang diikat, dibungkus gitu kan. Gue diem, gue ngeliatin, dalam hati, ya Allah gila, ini seriusan ada dia di situ gitu. Sedangkan jadi kalau mau ngelewatin basement ini, jadi dia berdiri di atas ini kaca tempat gym itu, bawahnya parkiran motor. Jadi gue harus ngelewatin dia gitu loh, harus ngelewatin bawahnya dia. Semakin dekat gue cuma wah beneran gitu kan, ini asli, ini dia ada di situ jam segini. Jadi kondisinya waktu itu mall ini memang dalam masih keadaan tenan-tenan sudah ada, tapi belum banyak, masih dalam tahap pemasangan dan belum grand opening ya waktu itu ya. Gue diem, gue liatin sampai gue nunduk, gue lewat gitu kan. Udahlah bodo amat. Akhirnya gue penasaran, ini sebenarnya si copong itu adanya di mana gitu. Gue masuk basement, lewatin parkiran motor, naik 1-2 tangga, ada pintu. Oh ternyata di tempat fitness. Oke. Gue nanya mas security, Pak kalau mau melamar lowongan ini di mana ya? Oh salah dek, bukan di sini, tapi di basement. Wah, gue bilang, gue harus ke basement lagi.
Ya udah, akhirnya gue turun, gue ke basement lagi ke parkiran motor, tapi gue nggak keluar ya, nggak keluar ke depan jendela yang gue ngeliat si copong itu gitu. Ada salah satu pintu loading dock, di situ sudah banyak orang-orang yang mau melamar, perempuan dan 2 laki-laki, yang muda juga yang tua juga ada di situ. Nah, di saat gue lagi mau menunggu supervisor dan HRD-nya datang, kebelet dong, gue kebelet pipis gitu kan, kayak demam panggung gitu, gue nanya sama resepsionis di tempat itu, Mbak, toilet di mana ya? Mas naik 1 lantai dari sini, nanti ada toko buku Gramedia paling ujung, nah itu di sebelah, kalau dari posisi gue sebelah kanan ya, di sebelah kanan Gramedia. Oke, gitu kan. Yang pada akhirnya gue ke toilet, gue balik lagi nih ternyata ke tempat gue kesasar tadi. Gue naik dua tangga. Gue cari di mana Gramedia. Oh, ada Gramedia dan masih sepi-sepinya. Karena memang belum buka gitu. Grand opening juga belum. Udah sepi banget, gila. Gue menuju toilet gitu kan, gue tanya sama cleaning service di situ, Mbak, toilet mana? Oh itu Mas, ke kanan aja, di belakang Mas tuh Gramedia. Oh, oke, terima kasih. Awalnya gue ragu ya untuk masuk toilet sebab sepi dan gak ada orang sama sekali. Pas masuk lorong, jadi toiletnya itu ngelewatin lorong dulu. Bagus, cuma ya mana namanya masih belum buka mallnya ya. Melewati lorong dulu, tiba-tiba pas lagi di lorong telinga gue langsung kayak empty gitu, lo tau gak sih, di tempat yang sepi terus bunyi lo ngerasa empty dan hening gitu kan. Gue diam, gue lihat, oke, gue udah kebelet kencing gitu kan, gue udah kebelet pipis gitu, gue udah kebelet pengen buang air kecil. Udahlah, bodo amat. Gue jalan, gue lihat, oh, buat laki-laki. Pas masuk ke toilet laki-laki, makin hening lagi, tahu nggak? Seperti lo masuk ke ruang yang kosong, tiba-tiba lo ditutup gitu kan, ya hening aja gitu, hening. Begitu lagi. Wah, gue bilang gila. Oke, gue pipis, gue buang air kecil, gue cuci muka karena kan memang tipikal muka gue berminyak ya. Gue cuci muka, gue menghadap ke kaca gitu kan, kaca toilet. Oke, gue udah rapihin. Dulu rambut gue masih ada, masih banyak, nggak hair loss kayak gini. Gue hair loss tuh sebetulnya dari SMA, saat gue stres mikirin ujian, stres mikirin pokoknya banyak lah. Karena gue dari SMA tuh sudah bekerja sambil sekolah. Bukan dari SMA, malah gue dari SMP sudah bekerja sambil sekolah. Setelah gue cuci muka, gue bilas, hening tuh masih terasa, pokoknya masih hening lah, dan hanya ada gue doang di situ gitu kan. Gue balik badan, tapi kok gue aneh ya, seperti ada yang merhatiin gue gitu. Saat gue balik badan dari kaca itu, kok ada yang merhatiin gue gitu. Gue jalan menuju pintu keluar, gue penasaran nih, gue nengok, what? Bayangan gue masih ada di kaca. Padahal jadi gini nih, ini anggap ini tembok ya, ini gue udah begini nih, otomatis sudah nggak ada orang dong, otomatis ya udah nggak ada bayangan siapapun gitu kan. Jadi kacanya nggak lurus sama posisi gue gitu. Pas gue balik badan mau buka pintu, gue ngeliat, gue masih di kaca gitu. Dan senyum gue juga aneh begini doang gitu. Jadi gue ngeliat gue di dalam kaca dengan mimik gue yang senyum begini.
Ya gue langsung gue buru-buru tutup pintu, gue keluar gitu, gue lari. Nah cleaning service-nya di situ nanya, kenapa mas? Nggak apa-apa mbak, nggak apa-apa. Gue buru-buru langsung ke ruang interview tadi. Dan saat itu nggak ada lowongan untuk yang gue butuhkan gitu. Dalam hati gue, alhamdulillah gue nggak kerja di sini gitu. Kalau gue kerja di sini, apa yang terjadi gue nggak tahu gitu. Dan asli, pertama sebelum masuk di area atas mau ke parkiran, gue ngeliat copong. Yang kedua, belum apa-apa di toilet, gue udah ngeliat bayangan gue sendiri terjebak di kaca gitu. Apa yang terjadi coba? Asli bener, gue ngeliat bayangan gue sendiri begini. Apa senyumnya apa sih? Bukan senyum gue kan, kalau gue agak sumringah, dia begini doang nih, mukanya datar begini, itu doang. Gue kaget lah. Itu 2 kejadian ketika mall itu baru selesai dibuat dan belum grand opening. Mallnya depan rumah gue lah. Kalau orang Tangerang pasti tahu gue tinggal di mana. Sekarang mallnya memang setelah pandemi makin sepi, dan ya karena memang akses ke dalamnya tuh susah gitu loh, nggak ada angkutan umum yang masuk kecuali ojek online atau lo punya kendaraan pribadi. Kejadian ketiga, belum lama ya, sekitar 2 minggu lalu gue udah share di Instagram ketika gue nonton Jai Langkung Sandekala. Itu gue ngambil teater yang jam 2.45, berarti jam 3 kurang 15 menit. Temen gue juga baru pertama kali nonton di mall ini gitu kan. Biasa kan kita nonton di mall yang kemarin tuh, yang gue nyium bau anyir darah gitu kan. Temen gue lebih kaget, gila, ini lebih sepi dari tempat kita nonton kemarin, kata dia gitu. Sampai di tempat pembelian, di loket pembelian tiket. Siang mbak, siang, silakan mas, menonton film apa? Jai Langkung Sandekala. Teater berapa mbak? Teater 2. Pas gue lihat, ini hijau semua. Ya mas, yang hijau yang kosong. Nggak ada yang nonton, gue gitu. Sampai, mbak serius ini nggak ada yang nonton? Iya mas, belum ada. Gue langsung, ini kita sendirian lo berdua yang nonton gitu kan. Kata temen gue, asik, Sultan kita nyewa teater. Nonton film setan cuma berdua. Lo lihat aja deh di Instagram. Kalau nanti videonya juga akan gue share seperti apa sepinya ya. Ketika film sudah mulai sekitar 5 atau 10 menit mulai, ada nih salah satu gue sih ngelihatnya itu ibu-ibu atau anak muda pokoknya umur sekitar 20-25an gitu, sambil megang popcorn dan juga minuman, juga snack-snack makanan gitu kan, makanan yang dibeli di teater. Temen gue bilang, bro, apa tuh ada yang nonton tuh. Nah jadi kita bertiga nih nonton ya. Posisi gue di atas tuh di seat B apa A gitu, gue lupa, pokoknya di seat A atau B 9-10. Jadi duduknya memang sengaja kita ngambil yang agak tengah gitu kan. Tapi karena kosong ya udah, mau lari-larian kayak mau jungkir balik, bodo amat, orang yang nonton cuma bertiga. Awalnya sih nggak terjadi apa-apa. Ketika film mulai hampir memasuki 1 jam gitu, kok gue ngerasa aneh ya. Gue duduk begini, depan gue layar, sebelah kiri gue kok kayak ada yang merhatiin gue gitu ya. But gue nggak peduli. Lo mau merhatiin gue kayak, lo mau ngeliatin gue nggak peduli gitu kan. Udah selesai. Kalian kalau yang udah nonton film Jai Langkung Sandekala pasti di bagian terakhirnya tuh, pas terakhir ada ucapan Jai Langkung gitu kan. Awalnya gue ketawa-ketawa, gila pas waktu apa sih si ibu Saijah atau ibu Ija gitu, yang ibu-ibu Saiko itu, kepalanya kebentur tiang terus pecah hancur gitu kan, berdarah-darah.
gue ketawa-ketawa, sadis, parah gitu kan, ancol gitu kan, gila gitu. Temen gue sama gue sampai masya Allah, sampai wah gila gitu kan, tawa. Terakhirnya yang jalangkung udah tuh kita udah wah gila ya. Ternyata klimaksnya benar-benar blek gitu kan, bikin shock gitu. Pas lagi lampu dinyalakan, lampu teater dinyalakan, gue masih ngobrol, masih ketawa. Sampai di bawah deket pintu exit, di dekat layar, punggung gue rasanya panas, kepala gue pusing, dan gue langsung gitu, langsung mualnya. Tadinya ketawa-ketawa, tiba-tiba langsung berubah seperti itu. Gue megang, gue begini, oh my god, ada yang kepanggil gitu kan, ada yang kepanggil karena bacaan jalangkung itu gitu. Temen gue ngomong, kenapa lo? Ada yang ngikut nih gitu dari atas kan, sebab gue tahu temen gue tahu gue bisa gitu kan. Akhirnya gue buru-buru lari. Nah si cewek ini yang nonton ada di belakang gue, si mbak yang nonton ini mama di belakang gue gitu. Akhirnya gue buru-buru ke exit, kan sepi, tinggal kita doang yang nonton bertiga. Itu sekitar jam 4 mau setengah 5-an. Gue buru-buru mau keluar pintu dari teater. Baru mau keluar pintu, tiba-tiba gue ngerasa kayak ditarik gitu loh. Pundak gue kayak yang bagian berat sebelah kiri kayak ditarik. Lo tau gak sih kayak orang megang pundak terus ditarik langsung gitu, kayak nggak boleh keluar. Nah gue langsung gitu. Temen gue, kenapa lo? Temen gue ngomong, oke, lo kalau mau kenalan sama temen gue nggak gini caranya, kata temen gue gitu. Gue juga tahu nih, iseng banget sih, lo ngeliat kan tadi? Iya gue tahu. Lo buru-buruan keluar. Akhirnya gue buru-buru keluar, lewatin lorong. Si mbak itu juga mungkin aneh ngeliat gue, dia juga buru-buru keluar gitu kan, buru-buru keluar. Gue nengok ke arah lorong. Nah dari balik pintu itu, dari balik teater, gue seperti ngeliat kayak ada yang ngintip gitu, ada gitu, tapi nggak jelas, cuma kayak ada kepala begini. Gue kaget, langsung buru-buru lari. Pas udah nyampe mau lobby tempat pembelian tiket, gue setengah jongkok, gue begini sambil nafas. Gila, lo lihat kan tadi? Iya. Kenapa lo? Lo tadi ngeliat kan gue kayak ada yang narik. Iya gue tahu. Ya nggak mungkin gue kesandung kan, ya seperti ada orang megang pundak lo ditarik gitu kan, seperti nggak boleh keluar gitu. Temen gue juga ngomong ada yang mau kenalan tadi kali sama lo mungkin gitu ya mungkin karena kita di situ nonton cuma berdua doang, bertiga gitu kan. Awalnya berdua atau bertiga. Kita keluar, gua amati situasi di lobi bioskop. Ya Allah, yang ternyata satu teater yang nunggu 2, satu teater yang nunggu 3 gitu ya. Mungkin kalau dihitung-hitung ya ada ondel-ondel. Bukan lewat. Yeah, that's good. Thank you. Jadi pas gue nggak lagi mengamati lobby bioskop itu ya, satu teater yang nunggu 2-3 gitu kan, nggak lebih dari 5 orang, bahkan nggak ada 5 orang gitu. Nah di film gue yang selanjutnya bahkan nggak ada yang nonton. Gue sempat mikir, coba kalau gue nggak ngajak temen gue nonton sendirian, apa yang terjadi gitu, nonton film setan sendirian.
uji nyali nggak tuh ya. Jadi sekarang sih mallnya ya agak besar, tapi dulu ketika pertama kali gue melamar beberapa tahun yang silam itu bersih, terawat, dan kelihatan untuk orang kawasan, orang yang bukan menengah lagi tapi memang ke atas dan ke atas, bukan menengah, untuk kawasan yang untuk kelas atas gitu. Tapi sekarang ya sudah agak nggak terawat sih. Di pilar-pilar tiang parkirnya pun udah mulai ada apa sih, kayak rambatan apa ya, rambatan pohon gitu kan. Terus kan biasanya kalau area parkiran mall yang bagus di konbloknya tuh nggak ada rumput, sekarang mulai nggak terawat, mulai rumput segala macem seperti itu. Dan gue ngeliatnya wah ternyata itu ya, jadi pengalaman gue ketika gue nonton film Jelangkung Sandikala. Kejadian lagi, pundak gue seperti ada yang narik gitu kan, seolah-olah gue nggak boleh keluar dari teater. Terus gue sebelum mall ini beroperasi, sebelum grand opening, gue ngeliat copong gitu kan di tempat fitness. Di toiletnya juga gue ngeliat bayangan gue terjebak di kaca toilet. Ini kejadian ketiga, yaitu gue nonton dan suara ondel-ondelnya makin besar, makin kencang. Dan gue nggak boleh, seolah-olah nggak boleh keluar dari teater ya. Mallnya sih dekat dari rumah gue nih, jadi gue buka pintu, jalan sedikit ke bawah, ya sudah nyampe mall gitu kan, sekitar 2-3 menitan dari rumah. Penasaran seperti apa? Nanti gue share ketika gue nonton. Sepinya sesepi itu gitu ya, cuma gue doang waktu itu, gue doang berdua, tapi pas 5-10 menit ada si mbak yang nonton juga. Mungkin dalam pikiran si mbak, gue juga ogah kali nonton sendirian, dia nunggu ada orang lain nonton kali baru dia nonton ya. Jadi itu pengalaman gue. Kalau kalian tahu mallnya di mana, please jangan di spill namanya, silakan aja kalian nonton di sini, nggak perlu ngantri gitu ya. Mall yang gue nyium bau anyir darah tuh masih lumayan. Seenggaknya gue nonton nggak berdua atau nggak bertiga, masih ada 5, 6, sampai 10 orang. Ini gue bener-bener satu teater ya cuma itu doang bertiga. Di jam gue ngambil jam tayangnya jam 2 kurang 15 menit waktu itu ya. Ya mungkin tuh jam kantor juga kali ya, jam kantor juga, tapi ya seenggaknya mungkin nggak sesepi itu kali ya udahlah ya. Dan sekali lagi please, kalau kalian tahu nama mallnya jangan di spill namanya, kalian silakan datang aja. Mallnya besar banget, gede. Teaternya ada di lantai 2 kalau nggak salah ya. Terima kasih untuk Sani yang udah nemenin gue nonton. Terima kasih untuk Asep, untuk Mbak Wi, untuk Nining Istiqomah. Terima kasih juga buat Rumah Kue Akila yang selalu memberi semangat. Terima kasih untuk Teh Cindy Salim, Teh Dini, untuk Mbak Ayu, untuk semua yang sudah mendukung dan masih setia dengan pengalaman gue yang kata orang, ah gila lo, nggak logis lo buat
I don't care gitu ya, gue nggak peduli. Asep, Nining, Mbak Wi, Sani, orang-orang yang pernah ikut dengan gue, mereka tahu kalau lagi gue ngajak yuk, contohnya kayak kemarin ke rumah Pitung gitu kan, ke rumah Ngkong Pitung, yang gue belum balik lagi ke sana, padahal disuruh balik lagi ke rumah Ngkong Pitung, tapi gue belum balik-balik. Pasti tahulah seperti apa rasanya. Kayak Mbak Wi, waktu pertama kali kita bertemu di Purwokerto, ke makam ya Mbak ya, ada yang manggil nama aku. Mbak Wi juga ngeliat apa di sana. Asep, Nining ngerasain saat kita lagi nonton film Ipana, tiba-tiba wah kayak gimana ya kan ya. Sekali lagi terima kasih untuk Sani yang udah nemenin gue nonton film Sandikala, untuk Asep, Nining, Mbak Wi, Teh Dini, Juragan Koe Akila, Teh Cindy Salim, Mbak Jeki Ayu, dan juga semua yang sudah mendukung saya. Tanpa kalian, saya seorang Ronan Handoyo bukan siapa-siapa. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yaudahlah, kalau memang suka silakan di like, bukan di like, di like, di komen, di subscribe, dan juga di share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat videonya ya, sesepi apa ketika saya menonton film tersebut. Dadah. Kosong, nggak ada yang nonton. Pikir kamu layak ngikutin rahasia setiamu? Serasa punya pribadi. Gila. Lalu ada 4 roh lain yang Kagak ada yang nonton. Cuma gue doang berdua. Gila. Kagak ada orang. Kita doang berdua yang nonton. rasa studio pribadi guys. Iya. Bisa guling-guling nih. Nonton apaan? Jelangkung.